Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Khalid bin Walid Desa Sidoharjo, Kecamatan Suruwang, Kabupaten Kebumen, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah ajmain. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di tempat yang baru insyaallah untuk sama-sama belajar mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas tentang kaidah-kaidah untuk pembersihan jiwa, masuk pada kaidah yang ketiga. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya, salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Kita sudah bahas kemarin tentang kaidah pertama, pentingnya tauhid sebagai pondasi untuk pembersihan jiwa, kemudian doa, ya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran yang mulia ini merupakan sumber untuk pembersihan jiwa kita. Kalau kita ingin bersih jiwanya, kalau kita ingin sehat jiwa kita, maka Al-Quran salah satu penyebab bagaimana biar bersih jiwa kita. Maka kalau orang lagi galau, lagi pusing, lagi apa, seharusnya dia mendekat kepada Al-Quran, mendekat kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan mendekat kepada Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai obat, sebagai apa? Obat syifa untuk seorang muslim, untuk kita semuanya. Maka salah ketika di sana ada orang lagi galau, lagi pusing, dia malah terjerumus dalam maksiat. Maka tambah pusing. Kalau dia sudah maksiat, maka tambah pusing. Tapi ketika dia mendekat Al-Quran, semakin taat kepada Allah, maka Allah berikan petunjuk.
Mana dalilnya? Walladzina tadaw zadahum huda. Orang-orang yang dia melaksanakan petunjuk, maka Allah tambah petunjuknya. Ketika dia semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka Allah tambahkan petunjuk padanya, semakin kokoh. Maka kalau kita ingin bersih jiwanya, kaidah yang ketiga adalah mendekat kepada Al-Quran. Di sini dijelaskan bahwa dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat yang ke-164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman. Apa anugerahnya? Yaitu ilbasa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, dan rasul itu dari diri mereka sendiri. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk apa? Yaslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, itu Al-Quran. Jadi merupakan rahmat yang besar, anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus seorang rasul. Coba kenapa? Karena Rasulullah SAW diutus ini sebagai contoh langsung, ya, di muka bumi ini sebagai contoh untuk kita. Para sahabat langsung melihat bagaimana praktek Nabi SAW. Maka itu rahmat, anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, itu Al-Quran. Jadi menjelaskan. Makanya kalau kita mau mengikuti Al-Quran saja, prinsip seperti itu tidak tepat. Karena di dalam Al-Quran diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW itu bertugas adalah menjelaskan, ya, menjelaskan apa yang dalam Al-Quran itu. Di sini dijelaskan yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan para rasul itu membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, maksudnya Al-Quran, ya. Nabi SAW mengajarkan Al-Quran wal hikmah. Ahli tafsir menjelaskan al-hikmah itu as-sunnah, menjelaskan hadis Nabi SAW. Makanya nikmat yang besar kita itu, ya, ada seorang Rasul, kemudian ada Alkitab sebagai pedoman kita. Jadi kalau orang hidup punya pedoman, itu berarti caranya terarah. Kalau orang hidup tidak punya pedoman, berarti gimana? Nggak punya arah. Maka kita sebagai seorang muslim, pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tentunya dengan pemahaman salafun salih. Maka ketika kita membaca Al-Quran dan mendekat kepada Al-Quran, itu adalah merupakan cara bagaimana untuk membersihkan jiwa kita. Apalagi Al-Quran itu kalau dipahami, direnungkan, kemudian diamalkan, ya, dipahami, dibaca dengan benar, kemudian dipahami, direnungkan, dan diamalkan. Apalagi sampai hafal, itu akan terasa nikmat. Maka nanti
siapa yang sebenarnya orang dikatakan membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Ini tentang anugerah, ya, anugerah adanya seorang Rasul dan juga adanya Al-Quran ini. Dan tadi dari surat Ali Imran ayat 164. Kemudian Syekhuna Al-Fadil Hafidhahullah mengatakan, yaitu Syekh Abdul Razak Hafidhahullah, fa'a'adhamu ma tasku bihin nafsu Al-Quran Al-Karim alladhi huwa kitabut tazkiyah wa manba'uha wa ma'inuha wa masdaruha. Dan sesuatu yang paling agung untuk membersihkan jiwa kita yaitu kitabullah, kitabut tazkiyah, wa manba'uha, yang merupakan sumbernya dan masdarnya itu Al-Quran. Maka beliau mengatakan, faman aroda li nafsi at-tazkiyah falyadlubha fi kitabillah azza wa jalla. Barang siapa yang ingin membersihkan jiwanya, maka dia hendaknya mencari kitabullah, mendekat kepada kitabullah, kepada Al-Quran Al-Karim. Ini kalau kita lagi perlu penenangan, yang ingin penenangan, maka bacalah Al-Quran. Meskipun misal belum paham, mohon maaf, misal belum paham, orang baca Al-Quran terkadang terasa nikmat apa tidak? Saya tanya dulu, kalau jenengan baca Al-Quran walaupun tidak paham, ya, walaupun tidak paham, terkadang merasa nikmat apa tidak? Nikmat tidak? Nikmat, nyaman hatinya. Apalagi kalau sampai dia paham apa yang dia baca. Yang dia baca paham, kemudian direnungkan, Masya Allah, akan semakin kokoh dalam dirinya, semakin bersih jiwanya. Dan orang yang bisa mengikuti Al-Quran ini, bisa memahami, kemudian mengamalkannya, akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sesat. Jadi orang yang mengikuti Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyampaikan, dominallah liman ittaba'al Qur'an alla yadilla fid dunya wa yashqa fil akhirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin orang yang mengikuti Al-Quran. Apa jaminannya? Tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Jangan ingin selamat di akhirat? Ingin apa tidak Bapak Ibu? Ingin. Kita semuanya ingin selamat. Tidak akan termasuk orang yang celaka di akhirat. Ini sahabat yang merupakan ahli tafsir, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang terkenal mumpuni keilmuannya. Bahkan banyak para sahabat yang datang ke rumah beliau menanyakan tentang agama. Itu Ibnu Abbas menyampaikan bahwa orang yang mengikuti Al-Quran dijamin oleh Allah tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Mana dalilnya? Beliau membawakan dalil, faman ittaba hudaya fala yadillu wa la yashqa. Surat Toha ayat 133. Surat apa? Surat Toha. Surat Toha ayat 133 dijelaskan, faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuk Allah maksudnya, maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tafsirannya tadi perkataan Ibnu Abbas, tidak akan celaka di akhirat dan tidak akan sesat di dunia. Itu salah satu di antara
keutamaan ketika seorang mendekat kepada Al-Quran. Maka ayo kita sama-sama terus belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran, yang belum bisa baca, latihan baca. Tapi kalau jamaah masjid Jami Khalid bin Walid ini insya Allah sudah bisa baca semuanya, okay? Sudah bisa ya? Sudah bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Kayaknya kok ragu sih. Mantap, sudah bisa. Alhamdulillah. Ya, sudah bisa. Alhamdulillah. Bisa sesuai dengan kemampuan kita masing-masing tentu ya. Sesuai dengan taraf kita sendiri. Ya, walaupun kita yang sudah bisa sudah jadi ustadz itu pun tetap belajar. Masih belajar, kadang mengucapkannya masih perlu dibetul-betulkan gitu. Sama syekh itu belajar kayak gitu. Jadi nggak usah minder, kita terus belajar dan belajar. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi kalian sudah biasa, alhamdulillah sudah kenal a, ba, ta, sa, sudah bisa. Kemudian bisa baca alhamdulillah, sudah bisa. Tinggal dilatih, terus dilatih. Jadi ilmu kalau diulang-ulang akan jadi mudah, bahkan bisa hafal kalau diulang-ulang. Jadi hidup ilmunya. Kembali, jadi jaminan orang yang mengikuti Al-Quran, dia tidak akan sesat di dunia dan celaka di akhirat. Berarti kita bergegas mengikuti Al-Quran. Kalau orang mengikuti Al-Quran, berarti dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menyampaikan. Wa ma atakum rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang dari Rasul, maka ambillah. Dan apa yang dilarang, tinggalkanlah. Itu di dalam Al-Quran. Surat Al-Hasyr. Maka, kalau kita mengikuti Al-Quran, berarti kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Paham ya? Paham ya maksudnya? Ya, bukan cuma Al-Quran dok, sunnah gak mau. Hadis gak mau. Cukup Al-Quran. Tidak. Tapi harus dengan Al-Sunnah. Atau dengan hadis Nabi SAW. Kemudian, termasuk daripada keutamaan Al-Quran itu adalah Al-Quran merupakan syifa, merupakan penyembuh, obat untuk kita semuanya. Jadi sebagai pembersihan jiwa kita, dari kita bisa membaca Al-Quran, mendekat kepada Al-Quran, itu bisa menenangkan, iya betul, bisa mengobati diri kita. Yang tadinya kalau baca Al-Quran, kurang dibaca lagi, jadi plong, jadi tenang. Ya, inilah dalilnya. Di dalam surat Yunus ayat 57. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian yaitu mau'idah, nasihat mir rabbikum, dari Rabb kalian, wa shifaa'ul lima fis sudur, dan sebagai obat penawar bagi hati-hati kalian, apa yang di dada-dada kalian semuanya, obat hati kita semuanya. Lima fis sudur wa huda wa rahmatul mu'min, dan petunjuk serta rahmat untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Makanya kalau orang-orang yang beriman mendengarkan Al-Quran, akan tambah imannya. Orang-orang yang beriman mendengarkan Al-Quran akan tambah imannya dan tambah mantap. Pertanyaannya, ketika bapak-bapak kita semuanya, ibu-ibu juga, ketika mendengarkan firman Allah SWT, dijelaskan firman Allah SWT, itu jenengan cek sendiri, tambah mantap, tambah beriman apa tidak?
Contoh, misal Allah mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakan, Allah itu Maha Esa. Gampang. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itu kan pendek. Katakan, dialah Allah yang Maha Esa. Mun apal sedaya niki? Al-Ikhlas mun nanti apal? Usah pelurung. Ya alhamdulillah, mantap ya. Apal juga apal. Nah, ketika dipahami qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan ya Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian Allahus samad, Allah tempat bergantung. Terusnya apa? Terusnya apa? Jadi apal? Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak boleh diberanakan. Itu Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama sepadan dengan Allah seorang pun. Nah, ketika membaca ayat ini, kita baca ya termasuk untuk zikir pagi sore, zikir pagi sore, ini menjadi obat Bapak Ibu, syifa dan juga petunjuk serta rahmat untuk siapa? Orang yang beriman. Jadi kita berusaha mendekat Al-Quran biar bersih jiwa kita baca Al-Quran, terlebih lagi kalau kita pahami makna. Bahkan ada seorang ulama yang namanya Ibnu Qayyim rahimahullah, dia menyampaikan Al-Quran huwa syifa'u at-tamu min jamil adwa'il qalbiyah wal badaniyah, bahwa Al-Quran adalah obat yang sempurna dari seluruh penyakit-penyakit hati dan penyakit badan. Jadi Al-Quran merupakan obat yang sempurna dari seluruh penyakit-penyakit hati dan penyakit badan. Penyakit hati contohnya apa? Ujub terus, ria terus, hasad, dengki, terus apa lagi? Sum'ah dan yang lain-lain. Ya, apalagi sampai kesyirikan. Ya, tadi ria masuk daripada syirkul asghar. Itu penyakit hati. Nah, penyakit hati ini bisa diobati dengan Al-Quran. Makanya target kita setelah membaca, berusaha kita menghafalnya, berusaha kita memahaminya, berusaha kita mentadaburinya. Dia jadi obat. Kemudian wa adwa'ud dunya wal akhirah. Ya. Dan juga sebagai obat dunia dan akhirat. Obat dunia akhirat. Al-Quran. Perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi ini nasihat yang bagus untuk kita semuanya, bahwa Al-Quran merupakan syifa. Syifatnya apa? Obat atau penawar, itu syifa. Kan banyak sering namanya syifa. Ya, tempat air minum saya Syifaro digoreng. Syifa. Ini Syifa TV misalnya. Itu bisa dijadikan penawar atau obat syifa. Nah, Al-Quran merupakan syifa. Kemudian berikutnya adalah poin berikutnya, pentingnya tazkiyatun nufus ini, membersihkan jiwa kita dengan Al-Quran, bahwa kita berusaha membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Jadi kalian, kita semua sudah bisa baca Al-Quran, membaca Al-Quran, tinggal kita arahnya membaca dengan sebenar-benarnya.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 121? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka orang-orang yang telah diberi Alkitab, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah yang dikatakan beriman dengan sebenar-benarnya. Coba cek. Kita itu sudah membaca sebenar-benarnya atau belum? Atau tingkatannya sampai mana? Ya, tingkatannya sampai mana kita? Kita cek bersama-sama. Apa kata Syekh? Di sini katakan, yang dimaksud dengan bacaan yang sebenar-benarnya, wa tilawatul kitab ya haqqa tilawati. Itu yang bagaimana? Yang pertama adalah dengan cara membacanya. Takunu bi qiraatihi. Pertama, membaca. Dari misal baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu contoh misal di awal-awal. Itu baca. Kemudian wa hifdzihi, dan menghafalnya. Yang kedua, dikatakan membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, itu yang kedua adalah menghafalnya. Ya, tadi baca berapa ayat? 1, 2 kita sudah baca. Kemudian kita hafal. Atau Al-Ikhlas tadi sudah baca dan kita hafal. Itu derajat yang kedua, menghafal. Derajat yang ketiga, wa fahmihi, dan memahaminya. Wa fahmihi, dan memahami daripada Al-Quran itu sendiri. Ini tingkatan yang ketiga. Baca sudah, tadi kan sudah baca semuanya. Jamaah Masjid Khalid ini sudah baca semuanya. Kemudian hafal, ya meskipun sudah pendek, hafal sudah. Kemudian berusaha memahami. Sudah seperti itu, sudah paham. Wa tadabburihi, dan merenungkannya. Kan sudah paham. Contoh tadi, qul huwallahu ahad. Kita pahami, kita tadabburi, apa sih artinya? Apa sih kandungannya? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah baca, sudah hafal, sudah memahami, tinggal yang keempat, mentadabbur. Tadabbur. Berarti pertanyaannya, kalau orang mentadabburi, merenungkan, dituntut faham atau tidak? Kalau orang ingin mentadabburi, tadabbur paham gitu Bapak Ibu? Paham? Tadabbur itu merenungkan, memikir-mikir apa yang dibaca. Tadabbur. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, atau di dalam hati terdapat sumbat, tutup penutup, ya, sehingga tidak bisa memahami Al-Quran. Maka dituntut untuk mentadabburi. Tingkatan yang keempat ada tadabbur. Contoh tadi, alif lam mim, alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Sudah tahu bacanya, ya. Hamzah pun sudah hafal, masya Allah. Hamzah sudah hafal, ya. Sudah hafal, tinggal kita pahami artinya dan renungkan. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau kita merenungkan dan paham dengan sebenar-benarnya,
memahami renungan akan semakin mantap. Iya, Al-Quran sedikit pun tidak ada keraguan. Dari mulai Alif Lam Mim sampai An-Nas. Itu, kalau enggak buktikan silakan. Semuanya indah dari awal sampai akhir. Dan enggak ada orang yang bisa, meskipun ahli sastra, membuat seperti Al-Quran. Enggak ada yang bisa. Maka semakin mantap. Kemudian tingkatan yang kelima adalah mengamalkan. Mengamalkan apa yang ia baca. Tadi yang sudah qul huwallahu ahad, dia berarti mentauhidkan Allah. Berarti dia tidak berbuat syirik. Tidak lagi dia memberikan persembahan kepada selain Allah, pada pohonnya, batu, dan yang lain tidak. Karena sudah mengamalkan ayat ini. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah dapat bergantung. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mengamalkan ayat ini. Inilah ada 5 tingkatan. Pertama tadi membaca. Yang kedua menghafalnya. Yang ketiga memahaminya. Yang keempat mentadabburinya. Yang kelima mengamalkan. Walaupun tadi beberapa ayat. Berapa ayat? Ya. Cek kita itu posisi yang mana. Cek diri kita semuanya. Kita di posisi yang mana. Ya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Masya Allah sudah kelima semuanya ya. Ya. Walaupun baru surat Al-Ikhlas misalnya. Surat Al-Ikhlas sudah berusaha sampai yang kelima ini. Atau trikul ya. Kalau bilang trikul berarti apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bagus. Senajan itu bahasa trikul itu subhanallah luar biasa manfaatnya. Menjaga diri, baca pagi sore. Salah satu zikir yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berusaha dipahami, kita sama-sama terus belajar, dihafalkan, kemudian setelah paham kita tadabburi, diamalkan dalam kehidupan kita. Inilah sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat dan tabi'un. Para tabi'in dijelaskan itulah membaca dengan sebenar-benarnya. Ada berapa tingkatan? 5. Pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Mengamalkan. Ini tafsir daripada sahabat dan tabi'in. Bahkan ada seorang sahabat yang namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, "Kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahun wal 'amala bihin." Bahwa kita tidaklah membaca 10 ayat ya, apabila kita belajar 10 ayat, idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhun, kita tidak menambah dulu sampai mengenal, sampai mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Subhanallah. Berarti kokoh betul. Kalau seseorang baca kok paham itu lebih kuat. Hafal kok paham itu lebih mantap dalam hafalannya. Maka kita berusaha terus mendekat Al-Quran. Maka kalau ingin paham berarti harus belajar bahasa apa? Arab. Harus belajar bahasa Arab. Ya minimal kita buka terjemahannya. Kemudian sambil belajar sedikit-sedikit. Lama-lama jadi publikkan nanti jadi banyak. Bismillah. Kemudian Bapak Ibu yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di sini
wa qira'atul Qur'an duna fahmi ma'aniha awil amali bima jaa fihi la tu'addu tilawatan bihaqqin. Orang yang baca Al-Qur'an dan tidak memahami maknanya dan tidak mengamalkan apa yang dibaca, itu belum dikategorikan membaca yang sebenar-benarnya. Jadi yang baca tapi belum masuk kategori yang sebenar-benarnya haqq tilawati, karena dia belum mencapai derajat memahami ya dan mengamalkan apa yang dia baca. Walidzalika yaqulu al-Fudail ibn Iyad, innama nazala al-Qur'anu liyu'mala bihi. Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan. Untuk apa? Diamalkan. Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan. Fattahadan nasu qira'atahu amalan. Fattahadan nasu qira'atahu amalan. Sebagian orang menjadikan bahwa amalnya hanya membaca. Amalnya hanya membaca. Fattahadan nasu qira'atahu amalan. Maka kita berusaha jangan hanya baca tanpa memahami dan merenungkan selama amal. Jangan cuma tingkat paling bawah. Ya, kadang tingkat paling bawah aja udah latihan baca kan perjuangan toh, perjuangan. Tapi pertanyaannya, orang baca nggak paham pahala apa tidak? Pahala apa tidak? Dapat pahala Bapak Ibu. Jadi jangan ibu-ibu walaupun sudah misal umurnya sudah taruhlah sudah sepuh, ingin baca Al-Quran, belajar Iqra ya dari bawah, tidak masalah, insya Allah dapat pahala ketika dia belajar. Bahkan orang membaca Al-Quran wayatakaka, kok dia gradal-gradul bacanya, bahasa kebunnya kan gradal-gradul, masih grandet-grandet, itu dia akan dapat pahala juga, pahala wajib, dia akan dapat pahala. Apalagi lancar ya, lebih besar lagi pahalanya. Maka terus latihan baca dan berusaha menghafalkan, memahami, tadabbur dan mengamalkan Al-Quran. Wa idza akramallahu 'abdahu bi tilawatil Quran wa tadabburihi wa mujahadatin nafsi 'ala al-'amali bihi nala min tasyati au faro nasib. Barang siapa yang dia membaca Al-Quran kemudian mentadabburi dan berusaha bersungguh-sungguh untuk membersihkan jiwanya untuk mengamalkan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pembersihan jiwa, bahkan akan bersih jiwanya. Nah, ini pentingnya kita membaca Al-Quran, mendekat kepada Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang sebenarnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan tazkiyatun nufus yang merupakan kaidah yang ketiga Al-Quran bukan sumber, dapat kita simpulkan yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rasul itu membacakan Al-Quran yang dengannya bisa bersih jiwa kita. Kemudian perkara yang paling besar yang kedua untuk membersihkan jiwa adalah membaca Al-Quran. Makanya dari di awal, kalau orang lagi galau, lagi pusing, itu dekatlah kepada Al-Quran. Bahkan baca dengan keras dan benar, biar setannya pergi. Ya, kalau baca Al-Quran keras, itu salah satu metode bagaimana biar setan itu pergi. Makanya kalau meruqyah itu ya harus tegas. Meruqyah itu harus tegas, keras. Yang mana perang dengan setan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Tujuan setan itu musuh, maka jadikan musuh. Innama yad'u hizbahu yakun min ashabis sa'id. Tujuan setan dan tentaranya mengajak kepada neraka sa'id. Itu harus tegas. Makanya setan itu takut sama Umar. Sama siapa?
umat, karena orangnya tegas. Dan yang ketiga, bahwa orang yang mengikuti Al-Quran itu kan dijamin oleh Allah tidak akan sesat di dunia dan tidak celaka di akhirat. Itu diantara kesimpulan atau poin pembahasan pada kesempatan hari ini. Yang keempat, bahwa Al-Quran merupakan syifa, merupakan obat penawar untuk kita semuanya. Orang beriman, dia ketika dibacakan Al-Quran semakin mantap. Mari katakan, ketika Allah mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min syaitan, dibacakan seperti itu dan dijelaskan, mas, ya namanya khamr, judi, mengundi nasib, itu termasuk amalan syaitan. Ya paham? Astagfirullah. Langsung istighfar, tambah mantap, tambah imannya, bukan malah nantang ya sama yang baca Al-Quran, yang membacakan Al-Quran. Ini orang beriman akan tambah beriman. Kemudian poin berikutnya adalah dikatakan orang baca Al-Quran dengan sebenar-benarnya ketika dia membacanya, menghafalnya, memahaminya, kemudian mentadaburinya, kemudian mengamalkan. Ya, mengamalkan. Kemudian poin berikutnya adalah bahwasanya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Al-Quran diturunkan tujuannya untuk diamalkan. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan Al-Quran ini. Ketika seorang mengamalkan Al-Quran, begitu berarti dia sudah membersihkan jiwanya. Jadi salah satu penyebab biar bersih jiwa kita adalah dengan membaca Al-Quran. Ini pembahasan yang bisa kita bahas. Berarti salah satu penyebab bersihnya jiwa adalah membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat dan Allah mudahkan kita semuanya untuk selalu membaca Al-Quran. Jadi yang belum bisa atau belum belajar, jangan malu-malu untuk belajar Al-Quran. Insya Allah semuanya pahala. Berada juga tempat pahala. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.